Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Teriring salam dan doa, semoga Bapak Nadiem senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pak Nadiem, engkau sosok yang tak habis-habisnya melontarkan gagasan strategis untuk memajukan pendidikan bangsa ini. Engkau yang membuat saya yakin akan ada perkembangan pendidikan Indonesia dengan berbagai gagasan, ide-ide, inovasi-inovasi, dan gebrakan sebagai seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ditambah lagi dengan ceramah yang tak lagi asing terdengar di telinga saya mengenai lesson leap, yaitu wacana terobosan yang spektakuler dari seorang Bapak Nadiem. Dan saya sangat mendukung penuh. Karena kapan lagi pendidikan bangsa kita tidak segera melakukan lompatan leap? Saya mengapresiasi terobosan Bapak yang sangat menarik. Kita tunggu efek magic hand-nya ya Pak. Saya cukup tahu banyak bagaimana kehidupan guru. Karena ibu saya juga seorang guru. Biarkan Bapak Menteri bekerja dulu. Gebrakan engkau sangat bagus. Saya yakin pendidikan Indonesia akan maju karena dengan metode dan kurikulum sekarang, kualitas pendidikan kita masih tetap tertinggal jauh dengan negara tetangga. Untuk itu, memang perlu terobosan. Bukan salah sih menurut saya. Hanya belum ditemukan formulasi yang pas dan tepat saja untuk semua unsur dunia pendidikan. Baik kurikulum, pengajar, dan sebagainya. Memang hampir mustahil memuaskan semua pihak. Butuh jangka waktu yang panjang untuk membenahi semuanya. Mungkin ketika surat ini tiba, Bapak sedang sibuk berupaya menyusun kebijakan terbaik untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan di masa pandemi saat ini. Tapi izinkan saya menyerukan keluh kesah yang mungkin mewakili teman-teman pelajar di Indonesia. Sering saya jumpai ketika seorang penggagas menuliskan surat terbuka untuk Bapak mengenai sistem pendidikan Indonesia. Mereka selalu menyalahkan Bapak. Bapak lagi. Tanpa mau memberikan solusi dari masalah tersebut. Memang, sebagai Menteri dan Kebudayaan, mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan anak didik menghadapi era globalisasi dan teknologi ke depan yang sangat diperlukan dan sangat krusial. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada perubahan. Kalau tidak, bangsa ini akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Kalau saya sih tidak akan mau juga, Pak. Indonesia harus siap dengan perubahan zaman. Cara-cara berpikir yang selama ini belum bisa memajukan Indonesia secara maksimal. Inilah tantangan ke depan yang harus dihadapi dengan cara-cara saat ini. Bukan dengan cara kuno di masa lalu. Zaman ini tidak bisa dengan cara old school. Harus yang out of the box. Kalau tidak, sumber daya manusia kita akan terlambat. Salah satu hambatannya, para pengajar sekarang sekedar menyelesaikan kurikulum.
susah menemukan interest seorang siswa untuk belajar. Mengapa? Ya karena rata-rata cuma kejar setoran kurikulum. Hal ini berakibat menyusahkan guru maupun murid. Inilah jahatnya pendidikan Indonesia. Seakan-akan dengan mengebut kurikulum yang berlaku, semangat kejujuran terkikis karena adanya standarisasi kesuksesan yang hanya ditentukan dari nilai rapot ataupun ijazah. Semoga kurikulum yang Bapak buat itu tidak kaku, tapi fleksibel, sejalan dengan perubahan dunia yang dialami, hingga menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan siap makan. Kurikulum yang mengedepankan kemerdekaan belajar yang bukan sekedar proses di dalam kelas, tetapi juga tuntutan standar administrasi sekolah. Kemerdekaan belajar yang bukan sekedar di dalam kelas saja, Pak. Yang sama kita ketahui, setiap siswa dan anak punya potensi dan ketertarikan dengan ilmu yang berbeda. Perbedaan yang seharusnya punya standarisasi. Selamat mengemban amanah ya Pak. Kami, seluruh pelajar Indonesia, akan setia menunggu lompatan besar yang akan Bapak lakukan untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih Pak Nadiem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.